Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika imbau warga mewaspadai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi sebagai dampak tidak langsung dari 3 sistem badai tropis yang dapat mempengaruhi cuaca ekstrim di Indonesia. Sebelumnya BMKG menyebut ada fenomena siklon Bakung, bibit siklon 93S, dan bibit siklon 95S yang muncul di wilayah Indonesia. Apa saja pemicu ketiga siklon ini dan bagaimana dampaknya terhadap cuaca di Indonesia, kita bahas bersama Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto, salam jumpa kembali. Selamat sore Bung Victor. Pak Gus, apa yang menjadi pemicu utama terbentuknya 3 siklon secara hampir bersamaan atau berdekatan dalam waktu yang singkat ini nih? Karena kita tahu bahwa tadinya siklon Bakung ini kan berkembang dari bibit siklon 91S, kemudian ada siklon bibit siklon 93S dan 95S begitu. Betul. Jadi begini Bung Victor, siklon tropis Bakung itu kan muncul dari bibit siklon 91S yang diidentifikasi tanggal 12 Desember yang lalu ya. Kemudian 93S itu tanggal 11 Desember dan 15 Desember muncul lagi 95S di Laut Arafuru. Nah, kalau kita lihat saat ini sebagai update ya, bibit siklon tropis Bakung sudah punah jam 12 tadi siang. Melalui Jakarta Tropical Cyclone Warning Center, kita monitor dan kita lihat dia sudah punah. Sekarang yang masih ada adalah 2 bibit siklon tropis, yaitu 93S yang berada di sebelah selatan Jawa, artinya di Samudra Hindia ya, di sebelah selatan. Kemudian yang kedua itu ada masih di Laut Arafuru dan mengarah ke Australia, itu adalah siklon tropis 95S. Nah, kemudian apa yang menyebabkan munculnya siklon tropis ini? Jadi yang pertama, sebenarnya itu merupakan konfigurasi antara aktivitas di samudra dan monsun. Ya, saat ini monsun Asia itu membawa angin, membawa udara yang cukup lembab dan mendorong. Nah, dan peralihan dan penguatan monsun Asia ini menyediakan suplai kelembapan dan konvergensi yang luas. Misalkan pada saat yang sama kondisi permukaan laut di Samudra Hindia dan India ya ini lebih dingin, mendukung gradien tekanan dan angin permukaan yang memicu adanya gangguan siklonik regional, di mana nanti terjadi kombinasi ya kondisi laut dan atmosfer, di mana suhu muka laut itu harus hangat di atas kurang lebih 26,5 derajat Celcius secara teorinya. Nah, atmosfer lembab dan labil, kemudian muncul adanya gangguan awal yang berupa pusaran angin atau gaya Coriolisnya. Nah, sirkulasi siklonik terbentuk dan inilah kalau geseran angin vertikal itu lemah, maka ini akan menjadi low pressure area terlebih dahulu. Setelah melalui low pressure area, dia akan berkembang lagi menjadi bibit siklon tropis. Nah, dari bibit siklon tropis apa dia berkembang, yang mana kalau kecepatan anginnya sudah 35 knot ya, dan tekanannya di bawah 1000 Pascal atau 1000 milibar, maka dia akan menjadi lahir sebagai siklon tropis. Nah, penamaan untuk siklon tropisnya itu tergantung areanya, area of responsibility. Misalkan Senyar itu diberikan nama oleh India Meteorology Department karena itu memang wilayah mereka. Namun untuk Bakung itu kemarin yang memberi nama adalah BMKG, Jakarta Tropical Cyclone Warning Center BMKG, karena wilayahnya BMKG. Nah, nanti apabila 93S ini yang kita prediksi bahwa tanggal 20 akan lahir menjadi siklon tropis, maka yang memberi nama adalah Australia karena itu masuk wilayahnya dia. Namun dari beberapa siklon tropis tadi memberikan dampak tidak langsung, yaitu berupa hujan sedang hingga lebat, sangat lebat, dan kecepatan angin beberapa hari ini kita lihat ya, di Jabodetabek saja kami mencatat ada tanggal 15-16 kemarin bisa sampai 30 knot. Dan tadi siang juga masih dapat sekitar 20-an knot. Nah, kemudian kami juga melihat ada peningkatan aktivitas tinggi gelombang di Samudra Hindia sebelah selatan ya, Jawa. Nah, dampak-dampak tidak langsung inilah yang perlu diwaspadai dan dimitigasi dan diantisipasi oleh masyarakat ataupun kita semua, terutama untuk wilayah daratan yang di sisi selatan.
Oke. Gitu, Bung Oke. Victor. Pak Agus, tadi Anda mengatakan bahwa siklon Bakung ini sudah tidak terlihat lagi begitu ya, sudah bersih, sudah Betul, tidak ada lagi di sudah punah. Indonesia, sudah punah karena sebelumnya berkembang di daerah Lampung ya, bergerak menjauhi Indonesia Ya, walaupun kemarin betul. sempat masuk dari kategori 1 ke kategori 2. Kita tinggal Ya, bicara tentang bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S berarti. Bagaimana perakiraan ya, terkini betul sekali. mengenai jalur pergerakannya nih Pak Agus atau lintasan masing-masing bibit siklon ini? Bagaimana prediksi perubahan intensitasnya? Apakah akan melemah atau menguat selama periode tertentu atau seperti apa? Karena tadi kita lihat dari 91S menjadi siklon Bakung, sepekan mungkin berubah ya. Kemudian beberapa hari kemudian ini sudah tidak terpantau lagi begitu. Untuk 93S Betul. dan 95S bagaimana nih Pak? Baik, Bung Victor. Jadi masa hidup daripada siklon tropis itu terkadang tidak lebih dari 7 hari, Bung Victor, rata-rata ya kalau kita lihat. Misalkan kita bicara bibit siklon tropis 93S. Bibit siklon tropis 93S ini terbentuk pada tanggal 11. Nah, posisi hari ini ya, tanggal 18 Desember jam 00 UTC ataupun jam 7 pagi tadi, dia berada di 12,5 lintang selatan, 111,8 bujur timur, di sebelah selatan Jawa ya. Kemudian tekanannya itu sekitar 103 hektopascal dan kecepatan anginnya masih 25 knot. Oke. Dan dia masih akan tetap menjadi bibit siklon tropis sampai nanti kami melihat ya tanggal 21 Desember jam 00 UTC, dia posisinya sudah 13,6 lintang selatan sampai 108 lintang bujur timur ya. Tekanannya 996 hektopascal dan kecepatan anginnya 40 knot. Artinya ini sudah mengarah ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Dia akan lahir. Itu kita lihat ya dalam 3 hari ke depan ya. Dia sudah sekarang 18 dan tadi kita prediksi tanggal 21. Kalau tidak ada gangguan atmosfer lagi, maka dia bisa menjadi siklon tropis. Tapi kalau ada gangguan yang melemahkan dia, atau energi penghangatan atau energi dari panas air laut tidak terpenuhi, dia bisa akan punah. Sedangkan satu lagi, kami melihat di Jakarta Tropical Warning Center ini masih ada bibit siklon 95S yang saat ini posisinya ada di sebelah selatan daripada Laut Arafuru. Ya, dia posisinya 8,5 lintang selatan, 135,3 bujur timur, kanannya masih 1006 hektopascal dan kecepatan angin masih 20 knot. Dan ini kita lihat sampai terakhir prediksi tanggal 20 Desember itu dia akan menghilang. Ya, kecepatannya udah tinggal 20 knot. Ya, ini sudah akan meluruh. Ya, kira-kira itu, dan ini menjauhi wilayah Indonesia menuju ke Australia. Demikian, Bung Victor. Kita ingin tanya warga atau masyarakat di Indonesia di wilayah mana saja yang harus waspada terhadap dampak tidak langsung dari bibit siklon ini. Ada bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S. Kita tahu tadi di Arafuru ya, di selatan Papua berarti ya 95S, kemudian 93S sempat disebut terpantau di wilayah selatan di Bali, Nusa Tenggara dan Jawa Timur. Ini berarti kalau kita lihat prediksinya provinsi mana saja sih Pak Gus yang akan mengalami dampak paling signifikan dari 2 bibit siklon yang tersisa ini, begitu? Baik, dari 2 bibit siklon yang tersisa ini, dampak yang paling terasa atau tidak langsung itu ada di Jawa ya. Jawa ini mulai dari Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini khususnya hujan sangat lebat, angin kencang ya, serta gelombang tinggi 2,5 meter sampai 4 meter. Dan ini juga dilihat ya pelabuhan atau pesisir yang lebih rendah ini akan saat pasang maksimum dia akan naik juga. Kemudian untuk 95S yang perlu diwaspadai yaitu di Provinsi Papua Selatan, Maluku, NTT Timur ya, Nusa Tenggara Timur tapi sisi timur ya. Terus kemudian ini berkontribusi angin kencang, hujan lebat dan gelombang tinggi di Laut Tenggara.
Ya. Laut Timur Tenggara ya. Kemudian kita melihat juga Jawa Barat, Jawa Tengah, ini frekuensi hujan ekstrim dan angin kencang sepanjang Desember ini juga masih terjadi. Ya. Kira-kira itu, Ya. Bung Victor, Ya. provinsi-provinsi yang harus mewaspadai. Pak Agus, karena saya tinggal di Jakarta, kita ingin tanya saja mewakili masyarakat Jakarta. Akhir-akhir ini kan hujan itu sangat, angin maksud saya, angin itu sangat berhembus kencang begitu ya beberapa hari terakhir. Itu apakah dikarenakan memang karena bibit siklon 93S atau ada faktor lain yang menentukan itu? Baik, kalau kita lihat, Bung Victor ya, sebenarnya angin kencang itu kan sebenarnya terjadi karena adanya perbedaan tekanan ya, di mana gradien tekanan semakin tinggi, semakin besar, maka dia akan menjadi angin lebih kencang lagi. Kalau kita lihat Jakarta memang belakangan ini, yang pertama kita lihat ya, bahwa angin kencang belakangan ini terjadi memang akibat daripada Jakarta akan memasuki musim hujan di nanti Januari ya, dan adanya dinamika atmosfer regional. Di mana kita melihat ya bahwa pada tanggal 14-16 yang lalu ini juga kita melihat adanya potensi hujan lebat ini ya. Kemudian kita juga melihat bahwa hal-hal yang lain yang perlu diwaspadai yaitu pada tanggal 15 Desember yang lalu atau saat ini pun itu masih ada low level jet ya, artinya bahwa kecepatan angin dari puncak ada siklon tropis Bakung sama 93S ini tentunya ada daerah netral. Daerah netral adalah di antara mereka. Namun di utaranya sedikit yaitu khususnya di atas Lampung, di atas Banten ataupun Jabodetabek itu terdeteksi kecepatan angin mencapai 30 knot. Itu pada ketinggian 2.500 feet atau sekitar 925 hektopascal. Ini kalau kita lihat dari analisa streamline BMKG. Oke. Pak Gus, kira-kira ini terakhir ya, apa imbauan dari BMKG nih terkait adanya bibit siklon yang tersisa 93S dan 95S ini? Mungkin kepada sektor maritim termasuk nelayan, pelayaran logistik, operator pelabuhan, termasuk diantaranya apakah akan mempengaruhi gangguan signifikan terhadap operasional penerbangan atau tidak begitu? Terhadap bibit siklon yang ada ini, Pak Gus. Bung Victor, jadi kalau kita lihat beberapa himbauan yang kita sampaikan, misalkan BMKG di sekitar untuk sektor maritim ya, nelayan dan kapal kecil itu hindari perairan dengan peringatan dini gelombang 2,5 sampai 4 meter. Pilih jendela pagi atau siang yang telah dikelirkan oleh otoritas sehingga ini bisa dilakukan untuk berlayar. Siapkan opsi tunda atau merubah rute saat peringatan ini aktif. Kemudian untuk pelayaran logistik ini juga kita perlu merencanakan rute alternatif di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Jadi untuk kapal-kapal kecil sebaiknya kita tunda dulu sampai kondisi tenang. Kemudian pelabuhan juga kita perlu mengantisipasi rob yang terjadi pelabuhan, di mana kalau pelabuhannya di rendah, ini perlu mengamankan fasilitas, atur jadwal sandar, dan seterusnya. Kemudian kita juga melihat untuk masyarakat ya, ada kan saat ini identik terkadang ingin berlibur di akhir pekan. Ada satu kata kunci ya dari BMKG, tolong dicari jeda cerah ya, bukan aman ya. Jadi jeda cerah itu terkadang ada bendera atau red flag atau blue flag yang dipasang di pantai-pantai. Itu perlu ini juga ya, diwaspadai. Kemudian ada kita untuk penerbangan, kami juga sudah terkoneksi dengan Airnav, dengan para pilot biasanya mengambil flight dokumen itu di sistem kami yang namanya Inasiam. Insya Allah kalau di penerbangan lebih tertib, lebih rapi ya, karena mereka sudah semuanya diatur dengan regulasi. Jadi setiap pilot ingin terbang harus mengambil flight dokumen. Kemudian bagi masyarakat juga, saya berharap bahwa tidak termakan hoax ya, artinya isu yang saat ini dengan adanya AI itu banyak pesan-pesan dari BMKG ataupun pesan-pesan penting dari
stakeholder yang lain terkait peringatan dini itu dimodifikasi dengan AI sehingga ini terkadang mengurangi substansinya daripada peringatan dini itu. Nah, kemudian kami juga yang terakhir menghimbau kepada Pemda atau Posko mengintegrasikan data BMKG ke dalam early warning system yang ada di daerah. Ada command center yang di daerah. Nah, kemudian sektor transportasi, darat, laut, udara, tadi sudah saya sampaikan barangkali kami BMKG juga memberikan support untuk digital weather for traffic, itu memberikan informasi wilayah-wilayah mana yang hujan. Kemudian terakhir kita tetap bekerja sama, berkolaborasi bagaimana melakukan mitigasi cuaca ekstrim agar tidak menjadi bencana kalau toh terjadi tapi tidak ada korban atau zero victim. Demikian Bung Victor. Baik. Terima kasih untuk BMKG ya Pak Gus karena sedang bekerja keras untuk memantau cuaca ekstrim di Indonesia begitu ya. Semoga nanti libur panjang Natal dan Tahun Baru juga tidak tidak terjadi bencana yang lebih berat dari yang terjadi kemarin begitu. Terima kasih Pak Guswanto atas waktu Anda. Semoga Bung Victor. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Selamat sore.